Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan diskusi lagi atau belajar bareng terkait dengan materi PHP, Web Programming PHP. Dan untuk kali ini kita akan belajar tentang if ya. Nah, untuk teman-teman yang butuh e-book dan juga file-file latihan yang saya buat, itu nanti bisa apa namanya check out aja dari link.id yang ada di linknya yang ada di deskripsi. Nanti modul-modul PHP banyak sekali ya. Ini baru sebagian kecil. Nanti saya share ke eh, link.id tersebut. Nanti bisa teman-teman bisa pakai. Oke. Nah, kita akan tentang bahas tentang fungsi if. Apa sih fungsi if itu? Jadi if di PHP dan juga di tempat yang lain, kalau teman-teman pakai Excel juga ada if juga. Jadi kalau di bahasa Indonesianya artinya jika ya. If di PHP digunakan untuk mengecek suatu kondisi logika. Jika kondisi tersebut benar, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Jika salah, maka blok kode tersebut akan dilewati. Nah, struktur dasarnya adalah if buka kurung kondisinya, kemudian kurawang, kode dijalankan jika bernilai benar. Nah, bentuk if di PHP ada beberapa macam. Ada if tunggal, kemudian ada if else, ada if else if else, ada juga nested if atau if bersarang. Nah, kita paling akan bahas sampai yang C aja dulu. Nanti untuk waktu selanjutnya, insya Allah kita akan bahas di if selanjutnya dan juga kalau kita menggunakan Bootstrap untuk menginput form, kemudian nanti ada hasilnya, gitu ya. Oke, kita silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Nah, buka Visual Studio-nya, Studio Code-nya, kemudian buka SAM, SAMPP, kemudian htdocs, PHP. Nah, ini eh, file-file begini akan saya share ke link.id. Nanti teman-teman yang membutuhkan, ada e-booknya juga ya. Jadi e-booknya juga nanti teman-teman bisa pakai juga. Oke. Nah, kemudian kita buat misalnya tutor aja, Outbreak. Nah, di sini di tunggal.php. Nah, sebelumnya jangan lupa servernya diupdatekan dulu. SAMPP Control Panel, teman-teman yang belum punya programnya silahkan diinstal aja SAMPP-nya ya. Nah, ini saya start Apache, kemudian main SQL-nya. Nah, pertama kita buka aja PHP-nya, kemudian jangan lupa ditutup PHP-nya. Nah, setelah itu kita akan buat if tunggalnya. Kita deskripsikan variabelnya. Variabelnya misalnya nilai. Nilainya berapa? Nilainya misalkan kita langsung masukkan aja nilainya adalah 70. If. Nah, jika variabel nilai lebih dari sama dengan 75 misalnya, nah nanti blok code yang akan dijalankan jika kondisinya benar. Maka echo misalnya Anda pintar misalnya. Nah, jangan lupa titik koma. Jadi, eh,
Ini kita deskripsikan variabelnya, nilai, kemudian nilainya kita masukkan value-nya, misalnya 70 ya. Jadi jika nilainya, variabel nilai lebih besar sama dengan 75, maka Eko akan menampilkan pesan namanya Anda pintar. Anda akan menampilkan teks namanya Anda pintar. Oke, kita coba buka dulu localhost, tor. Nah, oprek di sini if tunggal. Nah, kenapa kok di sini nggak muncul? Karena dia kondisinya adalah salah. Kita coba nih, ganti menjadi 80. Maka Anda pintar. Oke, itu untuk if tunggal. Kita akan membuat if else sekarang. Jadi kalau tadi kan nggak oke ya, apa namanya, nggak ada keterangan apapun kalau misalnya salah gitu ya, atau di lebih kecil dari 75 kan nggak ada keterangan apapun. Kita buat lagi misalnya if else if else dot php. Saya buat dari awal lagi aja biar teman-teman juga bisa ngikutin dengan mengetik atau mencatat, kita nanti lebih paham biasanya. Variabel nilai sama dengan 60 misalnya. 60. Kemudian jika, nah, jika variabel nilai lebih besar, dari 75 aja sekarang. Nah, bedanya lebih besar dari 75 sama lebih besar sama dengan 75 apa? Kalau lebih besar dari 75 berarti 75-nya nggak ikut. Berarti 76, 77, 78, dan seterusnya. Kalau lebih besar sama dengan 75 berarti 75, 76, 78, 77, 78, dan seterusnya. Jika variabel nilai lebih besar dari 75, maka apa? Eko, dia lulus saja, jangan pintar. Nanti kebalikannya pintar enggak. Oke, nah ini kalau benar maka tulisannya lulus. Else sekarang kita buat Eko, Anda belum, Anda wajib mengulang. Mengulang. Oke, jadi ada dua kondisi di situ. Dua kondisi yang kalau tadi juga ada dua kondisi sebenarnya yang di if tunggal, tapi tidak ditampilkan apapun, pesan apapun kalau kondisinya salah. Tapi kalau sekarang ditampilkan pesan if else, gitu ya. If else, jadi kalau misalkan kondisinya salah, maka akan yang salah itu nanti akan ditampilkan. Anda wajib mengulang. Kalau benar, Anda lulus. Kita coba tes. Nah, Anda wajib mengulang. Karena apa? Karena nilainya adalah 60. Saya coba masukkan 80. Harusnya Anda lulus. Oke, sudah lulus ya. Oke, lanjut. Kita di if, else, if. Jadi, misalnya nanti ada empat kondisi. Empat kondisinya apa? Kalau misalkan lebih besar sama dengan 90 nilainya A, lebih besar sama dengan 80 nilainya B, lebih besar sama dengan 70 nilainya C. Selain itu nilainya D, tidak ada nilai E misalnya. Oke, kita akan buat seperti itu. Nah, if, else, if dot php. Oke, aduh, Tuhan. Nah, variabel nilai sama dengan 80.
Terima. Oke. If. Nah, kondisinya apa? Jika variabel nilai lebih besar sama dengan 90, maka, nah ini kondisi kalau lebih besar sama dengan 90, itu aja. Nah, else if, nah ini else if, kondisinya adalah variabel nilai, ketik apa namanya, jangan dicoba ya, biar nanti teman-teman paham, maksudnya kelotok gitu. Itu karena ini ilmu ini buat teman-teman sendiri dan belajar wajib konsisten ya, maksudnya telaten ya. Ini berarti else if lagi. Kondisinya adalah variabel nilai lebih besar sama dengan 70, maka oke. Nah, selain itu, nah, berarti else aja. Selain itu, oke, echo. Nah, jadi eh, nilainya kita deskripsikan dulu, variabel nilai sama dengan 85. If nilai lebih besar sama dengan 90, maka menampilkan pesan A. Kemudian else if nilai lebih besar sama dengan 80, maka nih echo B atau menampilkan pesan B aja. Kemudian else if lebih besar sama dengan 70, maka C, selain itu D. Lebih besar sama dengan 90 berarti gimana? 90 ke atas. Karena 90 ke atas sudah dipakai oleh A, maka untuk B berarti dari 80 sampai 90 ke bawah. Tapi 90-nya nggak ikut. 90-nya masuknya ke A karena lebih besar sama dengan berarti masuknya 89 gitu ya. 80 sampai 89. Kemudian 70 sampai 79 masuknya di C. Kemudian di bawah 70 itu masuknya ke D. Oke, kita coba tes. Nah, masuknya B. Kenapa B? Karena saya input datanya 85. Ini, masuknya di sini. Kalau misalnya saya masukkan dia 55, harusnya masuknya kemana? Ke D, bener ya? Ke D. Nah, D. Oke. Saya rasa itu eh, belajar singkat hari ini terkait dengan if, kemudian if else, dan juga if else if di PHP. Eh, semoga apa yang kita bahas kali ini bisa teman-teman praktekkan dan bermanfaat untuk teman-teman semua.